bukan dengan pikiran kami, bukan dengan keluarga kepercayaan kami, namun upaya beracara Tuhan. Kau lihat anak-anakmu Tuhan yang rindu untuk mendengar isian. Materaikan firman-Mu, Kau buka hati mereka supaya mereka mengerti apa yang Kau. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Saya kilas, saya terangkan ya lagu tadi ya. Roma 6 ayat 13. Saya terangkan sebentar 5 menit. Saya itu kita masuk ke temanya. Roma 6 ayat 13. Apa sih maksud lagu tadi? Roma 6 ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Tubuh kita itu adalah untuk, kalau saudara bayangkan ya, Roma 6:13 sambungkan ke dalam Roma 12 ayat 1. Anggota-anggota tubuh kita itu terdiri dari apa sih? Tangan, kaki, mata, telinga, semua ya. Sambungkan Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus dan yang benar. Kalau zaman dulu, boleh nggak orang membawa persembahan yang cacat? Kambing domba matanya buta, boleh nggak? Kakinya pincang, boleh? Nggak boleh. Sekarang kita ini kaki, tangan semuanya untuk siapa? Mata kita untuk siapa? Telinga kita untuk Tuhan. Pikiran kita untuk Tuhan. Kaki kita Tuhan. Tangan kita untuk Tuhan. Kalau dikatakan sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus, berarti semua untuk Tuhan. Sekarang cek dulu. Tangan saudara, kaki saudara, mulut saudara, mata saudara, telinga saudara, pikiran saudara, sudahkah menjadi persembahan yang hidup dan yang kudus? Sudah atau belum? Hah? Kalau belum, misalnya mata, tangan, kaki yang kelihatan ini semuanya kelihatannya untuk Tuhan, tapi mata sama pikiran masih kepada dunia. Persembahan yang cacat atau kudus? Diterima nggak sebagai persembahan yang hidup dan kudus? Banyak nggak orang masuk kategori sebagai persembahan yang hidup dan berkenan? Enggak. Hati-hati. Roma 12 ayat 1. Ternyata kita ini bukan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Sia-sia? Sia-sia. Berarti persembahannya kepada siapa kalau tidak diterima? Pada iblis. Emang kan? Mau nggak jadi persembahan yang hidup, yang kudus yang berkenan? Caranya gimana? Jadi ternyata semua anggota tubuh kita untuk Tuhan. Jadi tidak boleh terlepas ya. Makanya lagu tadi, karangannya Pak Joni tadi. Semua itu hanya untuk Tuhan. Cara kecilnya gampang. Hati kita bertanggung jawab penuh hanya untuk Tuhan. Tangan kita bekerja bertanggung jawab penuh untuk Tuhan. Mulut kita bertanggung jawab penuh apa yang kita ucapkan semuanya untuk Tuhan. Mata kita bertanggung jawab penuh untuk Tuhan. Telinga kita bertanggung jawab apa yang masuk semuanya hanya untuk Tuhan. Mata kita yang melihat untuk Tuhan. Pikiran kita hanya untuk Tuhan. Sehingga kita menjadi persembahan yang kudus dan yang berkenan. Kalau sampai meleng sedikit, itu persembahan yang cacat dan tidak berkenan. Adik-adik sekalian, harus jadi persembahan yang kudus dan yang berkenan ya. Kita hari ini belajar firman, mungkin membosankan, tapi ini dasar ya.
kita belajar kitab Maleakhi. Urut dari 1 sampai 4. Ya, kita berandai-andai Maleakhi ini tanpa ada pasal, tanpa ada ayat. Ya. Kita berandai-andai kitab Maleakhi tidak ada pasal, tidak ada ayat. Ya. Kita belajar ya. Kitab Maleakhi ada apa saja di dalamnya. Ya. Untuk siapakah kitab ini? Kita tahu ini. Ayo, bantu baca ya. Kita baca Maleakhi 1. Nanti kita berandai-andai nih, walaupun ada ayat dan pasalnya, tapi nanti kita anggap tidak ada pasal dan ayatnya ya. Ini hanya untuk batas dulu. Maleakhi 1 sampai 10 terus dibaca. Sampai 5 ya. Sampai 5 ya. Maleakhi 1 ucapan ilahi firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Maleakhi. Ayat 2, Allah mengasihi kamu. Ini duanya boleh dibaca. Jadi maksudnya ayatnya langsung aja. Allah mengasihi kamu, firman Tuhan, tetapi kamu berkata dengan cara bagaimana engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kata Yakub? Demikianlah firman Tuhan, namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi, sepi, dan tanah pusakanya menjadikan padang gurun. Apabila Edom berkata, kami telah hancur, tetapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu. Maka beginilah firman Tuhan semesta alam, mereka boleh membangun, tetapi aku akan merobohkannya, dan orang akan menyebutkannya daerah kefasikan dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Matamu akan melihat dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan Maha Besar sampai di luar daerah Israel. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di mana kehormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di mana takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Stop dulu. Dari di sini sampai di sini. Tuhan berbicara kepada siapa? Saya tahu manusia. Maksudnya, ketika surat ini ditulis, dia berkata kepada siapa? Lebih spesifik. Kepada siapa dia berbicara? Catat ya. Kepada imam. Ya. Catat baik-baik. Ditujukan kepada bangsa Israel. Tetapi poinnya adalah kepada imam. Catat ya. Kepada imam, bukan kepada pribadi, tapi kepada imam. Ya. Catat baik-baik. Ditujukan kepada bangsa Israel, ditujukan kepada jabatan, yaitu imam, bukan kepada personal, tapi kepada jabatan, yaitu imam. Ya. 7. Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan mulai dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikan kepada bupatimu, apakah dia berkenan kepadamu, apalagi menyambut engkau dengan baik, firman Tuhan semesta alam. Maka sekarang cobalah melunakkan hati Allah supaya ia mengasihani kita. Oleh tangan kamulah terjadi hal itu. Masakan ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik, firman Tuhan semesta alam. Sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu, supaya jangan kamu menyalakan api di mezbahku dengan percuma. Aku tidak suka kepada kamu, firman Tuhan semesta alam, dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Tapi, kenapa Tuhan tiba-tiba marah dengan persembahan yang dibawa oleh seorang imam?
Hah? Karena ada persembahan yang siapa yang boleh membawa persembahan itu? Seorang imam kan? Tuhan marah karena ada persembahan yang cacat. Catat ya. Berarti ada imam yang enggak, imamnya enggak cacat. Ada imam yang membawa persembahan yang cacat. Persembahan kepada Tuhan tidak boleh cacat. Tapi ada imam yang asal-asalan dalam mempersembahkan suatu persembahan. Israelnya salah nggak? Bangsa Israelnya salah nggak? Enggak. Bangsa Israelnya nggak salah, tapi imamnya yang asal-asalan. Catat baik-baik. Bangsa Israelnya ini nggak salah, imamnya ini kurang ajar. Harusnya sebagai seorang imam dia tahu kewajibannya. Dia nggak boleh, sudah jelas ya. Sampai Tuhan bilang begini kan, ayat 7. Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimana kami mencemarkannya? Siapa yang boleh membawa roti cemar ke dalam mezbah? Kan kita harus tahu ritual ibadah yang boleh membawa roti itu hanya seorang imam. Rakyat biasa nggak bisa membawa roti ke dalam mezbah, ya. Jadi yang bisa membawa mezbah, yang bisa membawa roti persembahan hanya seorang imam. Rotinya cemar, dombanya cacat. Yang salah siapa? Imam. Bangsa Israelnya salah nggak? Tidak. Bangsa Israelnya bawa domba yang baik. Dombanya dikemanain sama imam ceritanya? Dikemanain? Domba yang baiknya di mana? Bangsa Israel, adik-adik sekalian, bawa domba dikasih saya. Dikasihkan saya yang baik-baik. Tapi saya lihat domba yang dulu saya nggak dikorbankan. Saya pilih, oh ada yang cacat. Ada roti yang sudah berbusuk, yang sudah kadaluarsa. Adik-adik bawa roti, expirednya masih lama. Saya lihat, oh ini sudah expired. Saya persembahkan. Yang salah siapa? Saya yang salah. Setuju ya? Ayat ini untuk ibu, ya. 10 ya, ya 11 ya. Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari namaku besar di antara bangsa-bangsa, dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku dan juga korban sajian yang tahir. Sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ingin menajiskannya karena kamu menyangka meja Tuhan memang cemar dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan. Terus, Kamu berkata, lihat, alangkah susah payahnya dan kamu menyusahkan aku. Firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang ditimpa, dan binatang yang sakit. Kamu membawanya sebagai persembahan. Akan berkenankah kamu menerimanya dari tanganmu? Firman Tuhan. oke. Tertutuklah. Stop dulu. Ya, saya bacakan ya. Kamu menajiskannya karena kamu menyangka meja Tuhan memang cemar dan makanan yang ada di situ boleh dihina. Kenapa sampai seorang imam berpikir seperti itu? Karena dia pikir biasa. Ya kan? Seorang imam berani seperti itu karena dia biasa melayani dan tidak terjadi apa-apa. Ya kan? Kenapa imam berani seperti itu? Karena dia pikir biasa. Tapi ketika Tuhan ngamuk, Tuhan bilang begitu. Kamu berkata, lihat, alangkah susah payahnya dan kamu menyusahkan aku. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang dan binatang yang sakit. Kamu membawanya sebagai persembahan. Terus Tuhan bilang begini, akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu, firman Tuhan? Kira-kira Tuhan menerima persembahan dari imam seperti ini? Ntar kan ada dia ayat 14 ya. Terkutuklah tertipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya yang didasarkannya, tetapi yang mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang
terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawan-kawannya. Sebetulnya ada nggak binatang yang bagus? Ada, tapi nggak dikasihkan, yang jantan. Sebetulnya penipu itu siapa? Bangsa Israelnya atau imamnya? Paham ya? Kitab Maleakhi untuk imam. Ya. Pasal 1 selesai. Confirm nggak kalau ini imam? Confirm nggak? Ayo. Confirm nggak ini untuk para imam? Atau masih ragu-ragu? Confirm ya? Confirm ya? Kita ini belajar, harus belajar ya. Confirm ya? Maleakhi 2. Kita belajar Maleakhi 1. Surat Maleakhi dicatat pada halaman pertama adalah ada seorang imam yang mempersembahkan persembahan yang bercacat. Padahal ada persembahan kambing jantan yang hebat, yang bagus, yang cakep. Ternyata nggak dibawa. Makanya Tuhan kamu disebut hai penipu. Ya, confirm ya, imamnya ini 2. Maka sekarang kepada kamulah tertuju perintah ini, hai para imam. Oke, stop dulu. Kita bayangkan ini nggak ada pasalnya. Ditujukan lagi kepada imam. Ada apa lagi nih imam ini? Maka sekarang kepada kamulah tertuju perintah ini, hai para imam. Apalagi yang dibuat para imam ya? 2. Jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antara kamu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk, dan aku telah membuatnya menjadi kutuk, sebab kamu ini tidak memperhatikan. Tadi imamnya disebut Nipu. sekarang imamnya kena sudah disebut penipu, kena kutuk. Catat ya, imamnya penipu, imamnya kena kutuk. Bangsa Israelnya kena kutuk nggak? Bangsa Israel disebut penipu nggak? Belum. Imamnya yang penipu, imamnya kena kutuk. Bangsa Israelnya belum kena, ya. Terus. Sesungguhnya aku akan mematahkan lenganmu dan akan melemparkan kotoran ke mukamu, yakni kotoran korban dari hari-hari rayamu, dan orang akan menyeret kamu ke kotoran itu. Siapa yang dilempari kotoran mukanya? Imam. Confirm ya? Bukan bangsanya. 4. Maka kamu akan sadar bahwa kukirimkan perintah ini kepadamu supaya perjanjianku dengan Lewi tetap dipegang, firman Tuhan semesta alam. 5. Perjanjianku dengan dia pada satu pihak ialah kehidupan dan sejahtera, dan itu kuberikan kepadanya. Pada pihak lain ketakutan, dan ia takut kepadaku dan gentar terhadap namamu. Ayat 6 ya. Pengajaran yang benar ada dalam mulutnya, dan kecurangan tidak terdapat pada bibirnya. Dalam damai sejahtera dan kejujuran dia mengikuti aku, dan banyak orang tipuannya terbalik daripada kesalahan. Seorang imam itu harusnya bibirnya isinya apa? Ayat 6. Pengajaran yang benar ada dalam mulutnya, dan kecurangan tidak terdapat dalam bibirnya. Dalam damai sejahtera dan kejujuran ia mengikuti aku, dan banyak orang dibuatnya berbalik. Itulah bibir seorang imam. Tetapi ayat 7-nya yang terjadi pada hari itu. Kejadian coba 7-nya. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan, dan orang mencari pengajaran dari mulutnya, sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Nah, seorang imam itu kan kriterianya seperti 6 dan 7, betul ya? Setuju ya? Itulah imamnya Tuhan, sebab dia utusan Allah. Tapi imam pada hari itu yang terjadi nomor 8. Tetapi kamu ini menyimpang dari jalan, kamu membuat banyak orang tergelincir dengan pengajaranmu, kamu merusakkan perjanjian dengan Lewi, firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan membuat kamu hina dan rendah bagi seluruh umat ini, oleh karena kamu tidak mengikuti jalan yang kutunjukkan, tapi memandang dulu dalam pengajaran
Jelas ya? Jelas. Jadi imam-imam pada hari itu apa yang diajarkan? Kamu ini menyimpang dari jalan dan kamu membuat banyak orang tergelincir dengan pengajaran. Kamu merusakkan perjanjian dengan Lewi, firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan membuat kamu hina dan rendah bagi seluruh umat ini. Oleh karena kamu tidak mengikuti jalan yang kutunjukkan, tetapi memandang bulu dalam pengajaran. Imamnya hebat atau terima kasih ya? Hebat atau imamnya kurang ajar ya? Confirm enggak? Kalau kita Maleakhi ini ternyata imamnya mulai kurang ajar. Ya? Imam bukan bangsa Israel dan bukan personal. Ya? Imamnya ngajarnya ngawur. Makanya disebut penipu dan disebut terkutuk. Bahkan kotoran pun akan dilempar karena pengajarannya ngawur. Ya, terus Ayat yang ke-10, bukankah kita sekali mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita? Yehuda berkhianat dan perbuatan keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem, sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Siapa Tuhan melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segenap keturunan orang yang berbuat demikian, sekalipun ia membawa persembahan kepada Tuhan semesta alam. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan, kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan. Oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Oke. Apa yang terjadi di sini? Apa yang terjadi? Imam di sana pada hari itu membiarkan Yehuda beribadah kepada Allah lain. Imamnya diam nggak? Dia tidak menegur. Dia pikir nggak apa-apa. Yang penting persembahan jalan terus. Tugas seorang imam adalah memberi pengajaran untuk bertobat. Harusnya seorang imam itu menegur orang Israel, nggak boleh menyembah Allah lain, nggak boleh menyembah berhala. Tapi dia nggak masalah. Yang penting sumbangan jalan terus. Itu yang terjadi. Makanya disebutkan kan, Yehuda berkhianat, perbuatan keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem. Sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasih Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Tapi imamnya, oh nggak masalah, yang penting sumbangan jalan terus, nggak apa-apa. Seorang imam tidak berani menegur kesalahan Yehuda, sehingga dia yang penting sumbanganmu jalan, bebas. Imamnya salah? Salah. Makanya dia membiarkan Israel berzina, ya. Makanya walaupun sumbangan mezbah Tuhan disertai tangisan dan rintihan, tidak ada gunanya buat kita. Ya, 14 ya. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang bisa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Jadi Tuhan itu, orang Israel ini kan punya Tuhan, ya kan? Sejak mulanya mereka punya Tuhan dan Allah nggak menghendaki mereka itu bercerai dari Tuhan. Tapi imam-imamnya membiarkan mereka beribadah kepada Allah lain, apalagi kepada Baal. Imam-imamnya nggak berani negur. Yang penting sumbangan jalan ya wis. Inilah yang dilakukan imam-imam tersebut. Dan Allah marah. Allah benci perceraian. Allah itu nggak mau. Tapi imamnya kan diam. Makanya dia tegur. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Firman Tuhan semesta alam, maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Berkhianat itu ketika orang Israel menyembah Baal.
menyembah dewa-dewa asing, teguran jangan berkhianat. Imamnya cuma diam, karena apa? Takut sama bangsa Israel, takut sama orang Yehuda. Mereka cuma penting sumbangan jalan terus, nggak masalah. Ya, 17. Kamu menyusahi Tuhan dengan perkataanmu, tapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menyusahi Dia? Dengan cara kamu menyangka setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan. Pada orang-orang yang demikianlah Dia berkenan, atau jika tidak, di manakah Allah yang menghukum? Jadi dia pikir imamnya Allah nggak ada. Kok fine-fine saja, tetap diberkati. Seorang imam itu menganggap sepele, Allah itu nggak ada, tenang aja. Ini loh yang terjadi di Israel pada hari ini. Ya, malah yang ketiga. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam, dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Stop dulu. Kenapa Tuhan mau memurnikan seperti emas dan perak? Seperti mentahirkan perak untuk orang Lewi. Kenapa orang Lewi harus dimurnikan seperti mentahirkan perak? Ya. Malah yang ketiga, orang Lewi itu imam kan? Imam kan? Kenapa dia harus dimurnikan seperti perak? Supaya persembahannya bisa diterima kembali. Apa yang harus dimurnikan? Apa yang harus dimurnikan dari orang Lewi? Seperti perak, hatinya harus dikembalikan murni untuk Tuhan. Orang Lewi itu diminta, Tuhan bilang, ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia akan mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar pada Tuhan. Supaya maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun yang lalu. Siapa yang dibenarkan dulu? Orang Yehudanya, orang Yerusalemnya, orang Israelnya, atau imamnya dulu? Setuju ya? Imamnya, hatinya dimurnikan dulu, supaya benar-benar punya niat yang tulus. Kalau niatnya imamnya tulus, pasti persembahannya berkenan kepada Tuhan. Ya, imamnya diberesin sama Tuhan, bukan jemaat. Imamnya diberesin dulu. Kalau imamnya beres, bisa beresin jemaat. Kalau imamnya nggak beres, jemaatnya gimana? Nggak beres. Makanya yang dimurnikan bukan jemaat dulu, tapi imamnya diberesin dulu sama Tuhan. Jelas? Lewinya yang diberesin. Ia mentahirkan orang Lewi, makanya diberesin dulu, dimurnikan seperti emas dan perak. Ya, ayat 5-nya. Aku akan mendekati kamu untuk menghakimi dan akan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir, orang-orang berzina, dan orang-orang yang bersumpah dusta, dan terhadap orang-orang yang menindas orang upahan, janda dan anak piatu, dan yang mendesak ke samping orang asing, dan dengan tidak takut kepadaku, firman Tuhan semesta alam. Aku akan mendekati kamu untuk menghakimi dan akan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir, orang-orang berzina dan orang-orang yang bersumpah dusta, dan terhadap orang-orang yang menindas orang upahan, janda dan anak yatim. Siapa yang bisa menindas janda? Siapa yang bisa menindas anak yatim piatu? Kalau bukan seorang imam. Ya, makanya dimurnikan dulu imam. Kalau imamnya murni,
seorang imam itu bisa membebaskan janda, membebaskan yatim piatu, mengusir tukang sihir, mengusir siapa itu. Seorang imam tugasnya berat, makanya imamlah yang dibebaskan. Ya, terus bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus? Stop dulu ini. Ayat ini sering dipakai. Siapa yang nipu tadi? Yang nipu tadi siapa? Jemaat atau imam? Paham kan? Hah? Paham kan? Maleakhi 3 ayat 8. Imam atau bangsa Israel? Adik-adik sudah paham ya hari ini? Ketika ayat ini dibaca, ketika kalian sudah menjadi seorang gembala, ketika kalian seorang jemaat, ayat ini buat siapa? Siapa yang menipu tadi? Seringkali nggak ayat ini dipakai untuk jemaat? Betul kan? Ternyata jadi tukang tipu. Siapa itu? Pernah baca Maleakhi dari awal, ya kita tahu kan? Paham kan ternyata? Coba, yang tukang tipu itu bukan jemaah. Yang tukang tipu itu ternyata orang Lewi. Orang Lewi kalau belum ditahir, ternyata dia adalah penipu. Maka harus hati-hati belajar. Kita bedah Maleakhi ini baru tahu rupanya ya. Oh ini udah, ya baca lagi. Kenapa kok sampai disebut tukang tipu di sini? Baca Nehemia nanti ya, baca 9. Kamu telah kena kutuk. Stop. Kamu telah kena kutuk. Terus? Tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Kapankah seorang imam ini kena kutuk? Kapan dia kena kutuk? Kapan kena kutuk? Tadi kan baca kan tadi? Baca kan? Kena kutuknya kenapa tuh ya? Persembahan cacat. Karena belum, karena membawa pengajaran yang enggak. Ya kan? Kan sudah jelas. Disebut penipu karena bawa persembahan cacat. Dia kena kutuk karena mengajar yang enggak. Ayat ini berurutan. Ini satu surat. Ya, suatu surat tanpa pasal dan nomor sebetulnya. Kan nyambung ini sebetulnya. Sudah disebut penipu, sudah kena kutuk, makanya diulang lagi di sini. Ya kan? Baru nggak kan? Karena oh iya. Berarti selama ini kita ternyata dibodoh-bodohin. Kalau baca ayat comot, dikasihkan kita sebagai jemaat. Berarti yang pada waktu mengajar seperti itu, mereka ini sama seperti yang sebelumnya kan, mengajar tanpa mengerti, ya kan, untuk nakut-nakuti. Boleh nggak seperti itu? Boleh nggak? Hari ini baru mengerti kan? Oh ternyata ini lumayan ya. Yuk, 10-nya. Seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah pembendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan pujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Ayat ini kan sering kita baca. Siapa yang bisa masuk ke dalam rumah perbendaharaan? Adik-adik pasti belum pernah baca ayat ini. Siapa yang boleh masuk ke dalam rumah perbendaharaan? Imam. Ayatnya di mana? Nehemia 10 ayat 38. Baru nanti ayat ini baru ngerti korelasinya di mana? Nehemia 10:38. Yang boleh masuk itu siapa ke dalam rumah perbendaharaan? Seorang imam anak Harun akan menyertai orang-orang Lewi itu. Bila mereka
persembahan persepuluhan. Dan orang-orang Lewi itu akan membawa persembahan persepuluhan daripada persembahan persepuluhan itu ke rumah Allah kami, ke bilik-bilik rumah perbendaharian. Jelas? Coba ulang. Nehemia 10 dikatakan. Seorang imam anak Harun akan menyertai orang-orang Lewi itu bila mereka memungut persembahan persepuluhan, dan orang-orang Lewi itu akan membawa persembahan persepuluhan itu daripada persembahan persepuluhan itu ke rumah Allah kami, ke bilik-bilik rumah perbendaharaan. Yang bisa masuk hanya orang Lewi. Jelas ya? Jadi rumah perbendaharaan yang bisa masuk hanya seorang imam dan orang Lewi, dan itu pun diawasi oleh anak Harun. Jadi ternyata Maleakhi 3:10 bukan untuk jemaat, karena yang bisa masuk ke dalam rumah perbendaharaan pada zaman itu hanya orang Lewi. Ayatnya di Nehemia 10 ayat 38. Ini loh pengajaran. Selama ini kan kita nggak paham kan? Nggak paham sama sekali kan? Boleh nggak sekarang ayat ini dipakai untuk jemaat? Dosa jemaat tidak bisa menutup pintu berkat untuk semua jemaat. Coba, ya, saya bacakan ya. Siapa yang bisa tingkat-tingkat, misalnya gini, Kurnia berdosa, Kurnia bayar perpuluhan. Tingkat-tingkat langit tertutup gara-gara Kurnia, fair kan? Tingkat-tingkat langit gara-gara Kurnia nggak bayar perpuluhan. Kalau tingkat-tingkat langit tertutup, saya kena efek nggak? Kena efek loh, gara-gara Kurnia nggak bayar, tingkat-tingkat langit tertutup. Yang bisa membuat tingkat langit tertutup hanya karena seorang pemimpin atau seorang imam. Kalau imamnya berdosa, tingkat-tingkat langit bisa tertutup. Atau seorang pemimpin. Contohnya apa? Ketika Yerobeam berdosa, umatnya orang Israel ikut berdosa. Akibat seorang imam berdosa, maka efeknya kepada umat. Paham ya? Ketika seorang pemimpin atau seorang imam yang berdosa, mengakibatkan dosa umat. Kalau umat tidak akan mengakibatkan umat yang lain berdosa. Tingkat-tingkat langit itu kan nggak ada kan? Yang namanya tingkat langit itu, tingkatnya cuma Kurnia yang berdosa, kita kena semua. Ingat loh, tingkat-tingkat langit itu kan universal. Adakah awan itu cuma untuk Kurnia hujan setempat misalnya? Paham maksudnya? Misalnya Pak Juli berdosa, tingkat-tingkat langit ditutup itu cuma rumahnya Pak Juli, itu bisa nggak seperti itu? Kan nggak bisa. Kalau tingkat langit ditutup biasa kampung semua kan? Ini ayatnya harus jeli. Coba saya ulangi ya. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkat-tingkat langit? Langit itu besar atau kecil? Besar. Kira-kira milihnya Pak Juli itu nggak? Karena Pak Juli nggak bayar, saya juga ikut ditutup. Kan enggak? Kalau imamnya bersalah, bisa jadi umatnya kena. Karena imamnya yang nggak bayar, imamnya yang berdosa, kita kena efeknya itu bisa. Itu maksudnya ya. Ya. Terus belasnya. Aku akan menghabis bagimu belahan-belahan, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jalan pohonku berpadang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah, bukan saja mujur, orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Imam-imam itu berpikir gini, buat apa beribadah pada Allah? Kok sama saja, orang fasik juga beruntung, orang yang saleh pun juga beruntung, sama saja, percuma beribadah pada Allah. Itulah yang terjadi pada imam-imam.
Dia pikir orang fasik sama saja tetap mati, orang fasik juga diberkati. Itulah pengajaran pada hari itu. Boleh nggak imam berkata seperti itu? Nggak boleh. Imam itu mulutnya perkataannya adalah membawa kepada pertobatan. Tapi yang terjadi seperti sekarang. Pokok kalau orang bawa sumbangan, amin, kau diberkati. Puji Tuhan, haleluya. Tak doakan usaha makin diberkati. Sing penting sumbangan itu besar. Ya. Kalau nggak besar, biasa. Ya. Ayo lanjut. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka yang sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Mulai 16 Tuhan sudah kasih peringatan. Berbicara satu sama lain, aku akan berikan perbedaan. Ya, dia mulai bilang begitu. Ayat 4 selanjutnya. Itu sebetulnya 4 itu bentar. Yang 4 ini sebenarnya nyambung bahwa Tuhan menjanjikan pada hari itu akan ada perbedaan. Malah yang 4 ini sudah ada perbedaan. Siapakah dia yang janjikan? Ini nubuatan tentang, nanti saya bacakan, nanti saya kasih tentang siapakah ini. Malah 4:1 itu. Jadi ini yang 16 tadi itu sebenarnya nyambung ya dengan ayat 1 itu. Ya. Bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang membuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu. Firman Tuhan semesta alam. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa, hambaku, di gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyatnya itu. Oke, stop dulu. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Siapa yang diutus Tuhan hari yang datang? Tuhan menjanjikan siapa ini? Ketika imam-imam gak bisa dipercaya, Tuhan janjikan siapa yang akan datang? Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat. Hari Tuhan yang besar dan dahsyat siapa ini? Kedatangan Yesus Kristus. Ketika imam gak bisa dipercaya lagi, harus ada imam besar yang agung dan dahsyat yang tidak bisa disuap oleh siapapun. Siapakah dia? Itulah malah yang ditutup oleh Yesus Kristus. Makanya ketika imam gak bisa dipercaya, Yesus Kristus dinubuatkan kita malah. Makanya ayat 2 ya, bahwa sesungguhnya hari itu datang nyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka, yaitu orang fasik dan orang Farisi itu tidak ada bekasnya lagi ya. Tetapi kamu yang takut akan namamu, bagimu akan terbit surya kebenaran, yaitu Sang Kristus itu sendiri ya. Dengan kesembuhan pada sayapnya, kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas dari kandang. Orang-orang yang menerima Kristus, dia itu seperti orang yang merdeka, anak lembu yang bebas daripada
berjingkrak-jingkrak, tidak ada lagi perhabaan seperti mereka. Ini nubuatan ketika kita begitu lepas dari hukum Taurat. Ini sudah dinubuatkan kita Maleakhi, ya. Terus Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. ini bahasa Inggrisnya bukan begini. Bahasa Inggrisnya itu ia akan membuat hati bapak menjadi seperti anak-anak dan hati anak-anak kepada bapak. Jadi bukan itu terjemahannya. Dia akan merubah hati seorang bapak menjadi anak-anak dan hati anak-anak kepada bapak. Dan ini, and he shall turn the heart of the father to the children. Jadi hati bapak kepada menjadi anak-anak untuk selalu diajar, jadi berubah. Hati seorang bapak menjadi hati seorang anak yang rindu untuk diajar, dan hati seorang anak menjadi hati rindu kepada bapak. Itu adalah nubuatan tentang Kristus. Jadi kita Maleakhi sudah paham ya? Maleakhi adalah kitab untuk imam, untuk memperbaiki bangsa. Jadi sangat jelas ya. Ketika ada pengajaran tentang Maleakhi 3 ayat 10, kalau itu untuk jemaat berarti jelas ya. Sekarang kita beralih ke perjanjian baru. Ya. Lukas 16 kita belajar membedah ayat, ya. Lukas 16 ayat 1. Enak begini kan pengajaran ini? Yes. Kita menjadi pintar kan hari ini kan? Pak Juni jelas kan? Sangat jelas. Pak Juni jelas kan? Bukan jelas ya? Kan belum ada kan ngajar gini kan? Ini jelas ya? Jelas ya? Jangan ngajar anak-anak ya? Yuk kita sekarang berandai-andai kita menjadi tuan dan kita jadi bendahara ya. Jelas ya? Jelas ya? Pak Yatiman jelas ya Pak Yatiman ya? Jelas ya? Hati-hati loh ya, jangan ngajar-ngajar ya. Kita perumpamaan bendahara yang jujur. Ya. Kalau dicoba satu ayat jadi nggak jelas. Tapi ketika dibaca mulai 1 sampai 4 baru jelas. Ya. Lukas 16 ayat 1. Kita baca berdaya. Dengan judul berikut perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Ayat 1. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara, kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Belum. Kira-kira siapa tuannya dan siapa bendaharanya? Siapa yang jadi tuannya? Siapa yang jadi bendaharanya kira-kira? Siapa bendahara? Siapa tuannya? Pintar. Siapa tuannya? Tuannya adalah Tuhan Yesus, bendahara adalah imam. Setuju ya? Lanjut. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Oke. Sekarang kalau tuannya adalah Tuhan Yesus, bendaharanya imam. Imam itu ngurusin apa? Sebagai seorang imam, apa urusannya? Berarti tentang pengajaran. Ya kan? Seorang imam itu urusannya pengajaran. Karena Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Berarti seorang imam dipercaya tentang pengajaran. Ya. Terus kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara, mencangkul aku tidak dapat,
mengemis aku malu. Oke. Bendahara ini nggak jujur. Berarti pengajaran itu kan mengandung persembahan, ya kan? Pengajaran itu ada persembahan kepada Tuhan. Ketika didapati bendahara ini nggak jujur, pasti yang diselewengkan itu adalah persembahan, betul ya? Ini kan bendaharanya, ada pengajaran, ada persembahan. Kalau dia didapati nggak jujur, berarti ada yang dikorupsi. Terus dia bilang, mencangkul nggak dapat, ngemis aku malu, mau dipecat. Setuju ya? Bendaharanya ini imamnya mau dipecat. Terus Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. ini perintahnya betul-betul memuji atau enggak? Kalau tidak apa ini? Hah? Betul nggak? Tuhan itu memuji bendahara tadi. Padahal bendahara tadi kan nggak jujur. Dia mau dipecat, dia kasih diskon pada orang-orangnya. Orang-orang tadi itu yang dikasih diskon itu, dia ngobrol, hartanya siapa yang diobrol? Yang diobrol hartanya siapa? Orang punya utang 100. Di diskon nih, bayar 50 aja, tak kasih surat utang lunas. Hartanya siapa? Hartanya Yesus, ya kan? Dibuat lunas, diobrol-obrol. Dengan tujuan apa? Ngemis aku malu, kerja aku nggak bisa. Akhirnya apa yang dikerjakan bendahara? Imam tadi ngemis malu, kerja nggak bisa. Karena dia tahu mau dipecat, apa yang dia kerjakan? Supaya dia bisa hidup. Hah? Menipu siapa yang dia tipu? Nah, yang dia tipu siapa? Hah? Yang dia tipu adalah dia nggak tipu cuma dia tipu Tuhan. Dengan apa dia tipu? Dia jual, hah? Nah, dia jual nama Tuhan untuk kepentingan pinter. Makanya firman Tuhan bilang, ini kalimat ikatlah persahabatan dengan Mamon. Kalau sampai Mamon itu nggak bisa nolong, kamu diterima di kemah abadi. Itu pujian atau sindir? Pinter ya. Kalau ada bapak ngomong, oh ikatan persahabatan dengan Mamon, gunakan Mamon untuk kepentingan Tuhan, pikirannya gimana? Begini atau plus? Oh sudah jelas itu hamba Tuhan gak jujur. Itu kan pujian atau sindiran harus tahu. Kalimatnya udah jelas, bendahara gak jujur, dipuji. Tuhan gak pernah muji maling. Makanya jelas Tuhan bilang, ya ayat 10-nya. Berjiwa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jika kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang
Jelas ya? Jelas. Kamu tidak bisa mengabdi kepada Allah dan makanya ada hamba Tuhan yang berbicara berkat dan berbicara Allah. Bisa? Bisa nggak ada hubungan? Ayat 14 ini kuncinya. Coba. Didengar oleh orang Farisi, hamba-hamba orang itu, dan mereka menyombongkan dia. Jadi Yesus ini ternyata ngomong nyindir siapa ya? Yesus ternyata ngomong nyindir pendeta-pendeta yang keduanya. Firman ini masih berlaku pada hari ini. Ini sindiran Yesus kepada hamba Tuhan yang masih mengkorbankan tentang dunia. Yang korbannya isinya duit, isinya tentang harta, isinya bahwa Yesus itu untuk memberkati, untuk memberikan kenikmatan hidup. Coba ada dibayangkan begini. Kalau zaman dulu adik-adik ini orang-orang Yahudi, bayangkan adik-adik orang-orang Yahudi yang sudah mapan, punya agama yang begitu hebat, tiba-tiba ada orang ngaku Tuhan nawarkan berkat, masuk? Adik-adik ini orang Yahudi, punya hukum Taurat yang begitu hebat, tiba-tiba ada orang ngaku Tuhan nawarkan berkat, cocok? Diketawain. Hukum Taurat lebih hebat, ada berkat. Yesus nggak pernah nawarkan berkat. Yang Yesus tawarkan adalah keselamatan, dan itu tidak ada dalam hukum Taurat. Kalau ada orang yang nawarkan berkat itu kuno. Mbah Dukun pun juga bisa, Mbah Jugo juga bisa. Ya, yang Yesus tawarkan, dia tawarkan ini loh keselamatan. Tidak pernah ada siapapun yang bisa tawarkan keselamatan. Kalau harta ada yang bisa tawarkan, ya, tapi keselamatan tidak ada satu orang pun yang bisa tawarkan. Makanya jangan terkecoh, ya, kita jangan terkecoh. Hanya satu-satunya Tuhan yang bisa menawarkan keselamatan. Jadi jangan pernah terkecoh. Kita bukan hamba uang. Kita hari ini yang namanya ibadah itu memperbaiki kerohanian kita. Ya, kita nggak cari semak duri, kita perbaiki kerohanian kita supaya kita ini bisa masuk dalam kekekalan. Untuk berkat ada caranya, dan itu semua sudah diberkati. Kejadian 1:28. Semua sudah mendapat berkat yang sama, semua sudah mendapatkan hak yang sama. Ketika belum ada agama pun kita sudah diberkati, ya kan? Kejadian 1:28, manusia diberkati belum ada agama. Semuanya sama. Bahkan ketika Adam jatuh dalam dosa, firman-Nya apa? Manusia akan berpeluh dalam mencari nafkah. Perempuan akan kesusahan ketika melahirkan. Itu firman tidak bisa dirubah. Ya. Kalau untuk bekerja harus bekerja untuk mencari nafkah. 6 hari lamanya harus bekerja. Itu nggak akan dirubah oleh Tuhan. Jadi jangan pernah mencoba-coba memelintir firman. Ya. Untuk bekerja, untuk usaha harus bekerja. Tidak bisa berdoa tok untuk diberkati. Harus bekerja. Jangan jadi orang Kristen yang pemalas. Berusaha untuk bekerja. Gunakan akal budi, gunakan tenaga. Jangan kalah dengan orang lain. Kalau kalian jadi orang Kristen, jangan malu-malu. Jangan malu-malu Tuhan. Harus berjuang. Waktunya sudah selesai. Waktunya habis ya. Next time kita beda lagi yang aneh-aneh ya. Tapi sekarang kan kita lebih jadi jelas ya, bendara yang gak jujur adalah sindiran dan berdosa. Ada yang mau nanya? Seperti biasa ya kita tanya. Ayo, mau nanya sekarang.